Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sehat-sehat saja, Kak? Waalaikumsalam Malam, Pak. warahmatullahi Sehat, Pak? wabarakatuh. Malam, Pak. Sehat, alhamdulillah, sehat Pak. semuanya. Bapak sehat, Pak? Oke, kita mulai ya hari ini ya. Kita pertemuan hari ini sesi ke-10. Ada beberapa mungkin yang saya ingin sampaikan ya. Yang pertama, tugas kita ringkasan kelihatannya ada yang belum masukkan. Jadi kalau saya lihat ini tadi sampai jam 2 siang masih ada 3 orang belum masuk. Yang 2 orang mensubmit terlambat. Ya. Yang belum masuk tolong segera dimasukkan, nggak di LMS ya, nggak apa-apa, masukkan aja gitu sebagai tambah-tambah nilai. Ya. Siap, Pak. Oke ya. Saya lihat masih 3 Kak. Yang setelah kemarin Mas apa ya, Dominico ya. Dominico belum datang ya? Dominico minta Belum, Pak. belum ya? Belum, Pak. Ya. Dia minta izin terlambat ke masukin tugas karena laptopnya rusak, nggak apa-apa ya. Nanti minta tolong dimasukin ke LMS saja, nggak usah dipakai email lah. Saya khawatir kalau email nanti tumpuk-tumpuk di email saya nggak kebaca akunnya. Gitu. Ya. Jadi terlambat nggak terlambat tetap harus memasukkan tugasnya ya. Siap, Pak. Yeah. Kemudian yang kedua dari beberapa ringkasan itu ya, beberapa saya lihat ringkasnya dari bab ya, dari bab dalam arti ini. Yang saya minta kan kemarin kan katakanlah aset tetap. Aset tetap itu di Mesir atau di ARN itu dijadiin satu dengan apa saya lupa itu. Properti sama properti apa lain. Nggak usah di ringkas semuanya. Ambil yang khusus aset tetap aja. Jadi sesuai dengan tugas yang diberikan aja. Jadi kalau satu bab itu katakanlah isinya kas sama sekuritas, yang ambil sekuritas aja, kasnya nggak usah diambil gitu ya. Jangan buang-buang waktu ya. Iya, Pak. Nanti kedepannya gitu kalau nanti kedepannya gitu. Yang penting saya berharap kalian ngambil inti-intinya aja. Jadi ambil pokoknya, katakanlah materi pokoknya adalah sekuritas ya. Dari beberapa bab ambil sekuritas saja, campuran gitu ya. Bisa digabungkan, jadi katakanlah sumbernya dari ARN boleh, dari Mesir boleh digabungkan jadi satu. Yang penting semuanya topiknya mengenai aset tetap. Ya, jadi ringkasannya jangan berdasarkan bab, tetapi berdasarkan topik. Ya, nggak apa-apa kalau yang sudah berlalu nggak apa-apa. Ya, tapi kedepannya nanti kalau saya minta, katakanlah nanti kan masih ada ekuitas, masih ada notes payable, ya, gitu kan, itu saya minta gitu aja. Oke, Pak. Ya, jangan Siap, Pak. Ya, gitu aja. Oke, sekarang hari ini kita diskusi atau kita presentasi dari presentasi, Pak. Presentasi kalian tentang aset tetap. Ya, kalian ya nanti presentasi, nanti sekalian diskusi di situ, kita tanya jawab sekalian nggak apa-apa gitu ya. Hari ini aset tetap sama sekuritas, aset tetapnya Mas Hisam, sekuritasnya Mas Satria ya. Sudah siap semuanya, Pak? Nah, boleh. Sudah, Pak. Hisam dulu Pak Satria dulu? Saya dulu, Pak. Hisham dulu, Pak. Hisham dulu ya, monggo ya. Izin share screen ya, Pak ya? Boleh, silakan. Yang lain kalau mau di-on-kan videonya nggak apa-apa, biar Mas Hisam merasa teman-teman. Ntar saya on-kan video saya dulu, Pak. Iya. Ya, monggo silakan, ya nggak apa-apa. Bentar, saya berarti harus ya. Oke, udah muncul di layar teman-teman semua ya? Sudah siap. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Haryono, selamat malam juga teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mempresentasikan sebenarnya ini tentang apa ya? Materi kali ini teman-teman udah sering mendapatkan di kuliah, tapi di sini kita akan lebih membahasnya untuk bagaimana cara kita mengujinya dalam audit seperti itu, yaitu aset tetap. Oke. Ya, oke. Nah, seperti yang kita ketahui, pertama aset tetap, ya pada umumnya aset tetap itu adalah sebuah aset yang dimiliki oleh entitas yang digunakan untuk membantu kegiatan operasional dari perusahaan itu sendiri. Tapi dalam hal ini, menurut SAK EMKM itu, aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh entitas
untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya. Dan aset tetap adalah aset yang diharapkan akan digunakan entitas untuk lebih dari satu periode. Jadi yang dimaksud yang pertama kegiatan normal usahanya itu seperti tadi, yaitu kegiatan operasional dari si perusahaan, bahwa aset tetap ini dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan, bisa itu untuk membantu perusahaan meningkatkan revenue atau melakukan penjualan seperti itu. Selanjutnya aset tetap yang dapat digunakan untuk lebih dari satu periode. Jadi aset tetap ini bahwa tidak hanya sekali digunakan, tapi dapat digunakan di periode-periode selanjutnya. Katakan bisa kurang lebih 5 tahun atau bahkan sampai 10 tahun, seperti itu. Selanjutnya, menurut PSAK 16 dan SAK ETAP itu, aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa. Nah, untuk direntalkan kepada pihak yang lain atau untuk tujuan administratif. Selanjutnya, bahwa aset tetap itu adalah aset yang berwujud yang diperkirakan memiliki manfaat selebih dari satu periode. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa aset tetap ini memiliki manfaat yang pasti lebih dari satu periode dan tidak cepat habis atau kurang lebih dalam jangka waktu 5-10 tahun. Nah, selanjutnya bahwa aset tetap di sini meliputi ada dua, teman-teman. Yang pertama aset tetap yang tidak dapat disusutkan, yang kedua aset tetap yang dapat disusutkan. Nah, apa saja aset tetap yang tidak dapat disusutkan? Yaitu ada tanah, terus barang dagang, dan persediaan. Kenapa hal-hal tersebut termasuk dalam aset tetap yang tidak bisa disusutkan? Karena di sini bahwa nilai-nilai aset dari ini tidak mengalami penurunan nilai. Bahkan seperti yang kita tahu, tanah, bila kita menahan tanah lebih dari beberapa tahun, harganya akan naik. Itu makanya kenapa aset yang sudah saya jelaskan ini tidak dapat disusutkan. Nah, tapi aset yang dapat disusutkan seperti yang kita ketahui ada banyak. Nah, salah satu contohnya pertama ada kendaraan, yaitu kendaraan mungkin waktu operasionalnya atau waktu yang masih bisa dimanfaatkannya 5-10 tahun. Nah, terus selanjutnya ada mesin yang ada di pabrik-pabrik seperti itu. Selanjutnya, nah, biaya perolehan aset tetap itu berasal dari mana aja sih? Nah, jadi di aset tetap itu biaya perolehannya pertama dari harga beli, itu udah pasti. Yang kedua itu dari biaya impor apabila kita membeli aset tetap itu secara impor dari luar dan menggunakan PPN masukan. Setelah itu, setiap potongan dagang itu akan mempengaruhi biaya perolehan si aset tetap itu. Selanjutnya itulah biaya yang didistribusikan langsung. Gitu. Jadi ini biaya yang didistribusikan secara langsung untuk membuat aset ke dalam kondisi membuat aset dapat digunakan sesuai pemanfaatannya. Atau seperti yang kita ketahui, bahasa simpelnya itu lebih ke restorasi gitu, atau penambahan masa manfaat aset seperti itu. Selanjutnya penyajian aset tetap. Nah, aset tetap itu yang kita ketahui bahwa aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan yang tadi yang sudah saya jelaskan, ada harga beli, terus ada biaya penutupan itu. Nah, selanjutnya bahwa dari biaya perolehan itu dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, penyusutan aset tetap itu adalah salah satu penyusutan aset tetap itu proses pengalokasian biaya perolehan aset-aset berwujud menjadi beban secara sistematis dan rasional ke periode-periode yang diharapkan mendapatkan manfaat dari penggunaan aset tetap tersebut. Nah, di sini ada kata kuncinya, yaitu pengalokasian biaya perolehan aset-aset berwujud menjadi beban secara sistematis. Nah, kuncinya di sini sistematis. Nah, maka dari itu bahwa penyusutan juga memiliki yang kita biasa kenal ada 4 metode. Sebenarnya masih ada lebih, tapi yang biasa kita kenal itu ini yang biasa sering banget dipakai sama perusahaan, yaitu metode straight line atau garis lurus. Selanjutnya ada metode double declining balance method. Yang ketiga ada units of production, dan yang terakhir adalah sum of years digits. Nah, keempat hal ini adalah metode dalam penyusutan aset tetap. Nah, kenapa dibilang sistematis? Bahwa yaitu tadi kita menyusutkan aset tetap pun ada teknik-tekniknya dan ada cara-cara, jadi nggak bisa sembarangan dan secara perkiraan
ini segini, enggak, tapi ada perhitungannya semua, seperti itu. Nah, di sini kita melakukan proses pengauditan yang ada dalam aset tetap. Nah, inheritance atau risiko-risiko bawaan apa saja yang mungkin akan ada di dalam akun aset tetap ini. Yang pertama, ada isu akuntansi yang kompleks. Nah, yang dimaksud dalam isu akuntansi kompleks itu ada beberapa, teman-teman. Yang pertama, aset tetap yang dibangun sendiri. Kedua, aset sewa guna usaha dan sewa operasi. Nah, yang ketiga adalah bunga yang dikapitalisasi, seperti itu. Nah, itu harus kita perhatikan juga. Nah, setelah itu ada lagi transaksi yang sulit diaudit. Nah, apa saja sih transaksi-transaksi yang sulit diaudit? Yang pertama, transaksi yang sulit diaudit yaitu sebagian besar transaksi itu mudah diaudit, terutama apabila kita mendapatkan secara langsung dari vendor. Nah, namun apabila kita tidak bisa mendapatkan dokumen itu secara langsung dari vendor, nah itu yang akan menjadi kendala atau kesulitan kita dalam mengaudit aset tetap ini. Nah, terus sama aset tetap yang dibangun sendiri itu akan membuat kita mungkin agak kesulitan dalam melakukan transaksi karena ya dibangun sendiri mungkin bisa jadi sudah berlalu-lalu seperti itu. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir yaitu aset tetap yang dipertukarkan. Jadi apabila dipertukarkan, nah, bahwa dari transaksi pertukaran aset tersebut kan mendapatkan mungkin ada nilai tambah dari aset yang ditukarkan. Pastinya harus ada nilai tambah ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah salah saji terdeteksi periode sebelumnya. Nah, jadi yang dimaksud salah saji dari terdeteksi dari periode sebelumnya itu jika tahun lalu ditemukan salah saji. Nah, dalam akumulasi biaya yang dikapitalisasi, jadi yang udah kesalahan yang lalu, tapi tidak ada pengendalian baru. Nah, tapi kalau misalnya ada pengendalian yang baru, nah kita bisa mengkapitalisasi salah saji tersebut biar tidak terulang kembali, seperti itu. Selanjutnya, nah ini transaksi perolehan aset tetap itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, pembiayaan asetnya itu aset tetap itu secara tunai, terus ada yang dengan cara sewa guna usaha, dan yang terakhir ada dengan cara mengangsur atau kredit ke bank, seperti itu. Lalu ada lagi di sini transaksi pelepasan aset tetap, yaitu bisa kita dengan cara menjual aset tetap kita atau aset tetap kita masa manfaatnya sudah berakhir. Yang ketiga, penghentian pemakaian sebelum selesai masa manfaat, diganti atau langsung dijual itu bisa. Nah, selanjutnya penghapusan aset tetap. Yang terakhir yaitu dengan pertukaran dengan aset lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada cara kita mendeteksi atau cara auditor mendeteksi apakah pemisahan tugas yang sudah dilakukan oleh perusahaan ini dalam bukan mengurus, tapi dalam menyikapi aset tetap ini sudah benar atau enggak. Nah, jadi di sini ada pemisahan fungsi, kan seperti yang kita ketahui bahwa adanya pemisahan fungsi itu untuk meminimalisirkan risiko yang terjadinya fraud di dalam catatan keuangan perusahaan. Yang pertama, pemisahan fungsi yang dimulai dari transaksi terpisah dengan fungsi persetujuan. Jadi, orang yang memulai transaksi untuk membeli aset dan orang yang menyetujui untuk pembelian aset tersebut itu harus dipisah. Kenapa? Nah, kemungkinan salah atau adanya kesalahan yang akan terjadi yaitu pembelian fiktif. Terus yang kedua, pembelian tanpa otorisasi. Yang ketiga, pembelian aset yang tidak dibutuhkan. Yang keempat, aset tidak memenuhi standar mutu perusahaan. Dan terakhir, pembayaran tidak legal ke pemasok. Oke, selanjutnya, pemisahan fungsi dari fungsi pencatatan aset tetap harus dipisah dengan fungsi buku besar. Kenapa? Bila disatukan, kemungkinan salah sajinya adalah adanya suatu individu melakukan menutupi penyimpangan yang terjadi. Nah, apabila disatukan, mungkin akan tidak terdeteksi hal-hal seperti ini. Selanjutnya,
pencatatan fungsi pencatatan aset tetap harus dipisahkan dengan fungsi pengamanan aset tetap. Kenapa? Karena yaitu lebih banyak orang yang mengetahui aset ini dan memiliki otorisasi atau memiliki kemampuan untuk mengakses aset ini, maka akan meminimalisirkan pencurian aset tetap. Dan apabila terjadi hal tersebut, justru kalau misalnya nggak ada orang banyak yang tahu, malah si pencuri itu dapat menutupi pencuriannya yang terjadi karena ya dia megang pencatatan aset tetap, tapi dia juga memegang fungsi dari keamanan aset tetap itu. Yang terakhir itu fungsi perhitungan fisik secara berkala. Nah, dipisahkan dengan fungsi pencatatan dan pengamanan aset. Nah, jika tidak tidak dilakukan hal seperti itu, kemungkinan salah saji yang terjadi adalah pencurian aset tetap akan dapat ditutupi oleh si pelaku. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan menguji transaksi yang ada dalam aset tetap. Yang pertama, asersi manajemen yang sebentar. Asersi manajemen yang ada dalam test of transaction itu pertama occurrence dan authorization. Selanjutnya ada completeness, lalu ada akurasi, ada cut off, dan juga classification. Oke, yang dimaksud dengan occurrence dan authorization itu menguji keterjadian penambahan atau penghapusan aset tetap yang signifikan. Nah, yang kedua itu menguji aset guna usaha telah diperhitungkan secara tepat atau tidak. Yang ketiga, menguji transaksi penambahan aset tetap telah memperoleh otorisasi yang tepat. Seperti itu. Dan selanjutnya, asersi manajemen completeness. Nah, completeness ini kita di sini sebagai auditor itu menguji kelengkapan transaksi pengadaan aset tetap. Jadi sejak aset itu diminta oleh perusahaan, pembelian perusahaan sampai aset itu dipakai oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha si perusahaan. Nah, selanjutnya asersi manajemen accuracy yang kita uji di sini adalah kita menguji keakuratan pembebanan biaya penyusutan. Nah, yang tadi bahwa kita harus tahu nih si aset tetap ini disusutkan dengan metode apa, dan dengan metode katakanlah start line. Dengan metode start line ini apakah sudah tepat metodenya dan cara perhitungannya, seperti itu. Dan lalu untuk asersi manajemen cut off di sini adalah kita menguji kebenaran pisah batas si pencatatan transaksi, penambahan dan pelepasan aset tetap yang terjadi dalam perusahaan, seperti itu. Nah, yang terakhir untuk asersi manajemen classification, klasifikasi ini kita menguji kebenaran klasifikasi transaksi, pemeliharaan dan perbaikan dari aset tetap yang dikapitalisir. Nah, terus juga kita menguji ketepatan pengklasifikasian aset guna usaha dan aset sewa operasi. Jadi kita melihat apakah ini sudah tepat diperuntukannya atau belum. Selanjutnya, sini kita akan menguji akun atau test of account. Nah, asersi manajemen yang kita uji di sini ada pertama existence, kedua right, ketiga completeness, terus yang keempat valuation, dan yang terakhir adalah allocation. Nah, yang asersi manajemen existence di sini yang kita uji adalah kita menguji keberadaan aset tetap yang disajikan di neraca. Jadi kita melihat secara langsung apakah benar aset ini nilai segini atau tidak, seperti itu. Dan untuk rate itu kita melihat bukti kepemilikan dan pengusahaan si aset tetap ini oleh perusahaan. Apakah ini benar memang milik perusahaan pribadi atau ini sebenarnya asetnya masih sewa. Jadi kita harus menguji apakah dokumen yang kita terima dan secara realnya itu sama atau enggak, seperti itu. Nah, lalu ada completeness, yaitu kita menguji apakah semua aset tetap yang dimiliki itu telah disajikan dalam neraca. Jangan sampai ada aset tetap yang mungkin tidak tercatat di dalam neraca, seperti itu. Nah, ada yang keempat, asersi manajemen valuation. Nah, valuation itu kita menguji apakah nilai aset tetap yang disajikan itu telah wajar dan tidak terdapat penurunan nilai yang signifikan yang tidak dilaporkan. Jadi, ya mungkin ada kerusakan aset. Nah, itu kita harus melihat datanya apakah dilaporkan atau tidak. Nah,
kalau misalnya dilaporkan itu akan membantu kita dan berarti pencatatan yang dilakukan oleh si pelaporan dan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah baik. Nah, yang kedua itu menguji aset yang dihapus setelah dinilai secara tepat atau enggak. Jadi misalnya dia ada membuang aset atau melakukan penghapusan aset, nah itu kita cek apakah nilai yang dihapus di dalam perusahaan itu sudah secara tepat atau belum. Tuh. Nah, yang terakhir ada allocation, di mana kita menguji perhitungan dari penyusutan si aset tetap itu sendiri. Seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan, yang lainnya ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Jelas ya? Iya. Ada nggak pertanyaan? Kita diskusikan di sini. Kita ngobrol aja, kita diskusikan masalah aset tetap. Monggo silakan, siapa yang mau bertanya duluan? Paling tadi sih kan ada sempat nyinggung tentang fraud ya, fraud yang terkait dengan aset tetap. Nah, mungkin ada contohnya gitu. Coba di contoh fraud yang terjadi. Ya. Ini ya? Ini ya? Ya, ini. Yang ini sih contohnya mungkin kalau misalnya yang pertama aja ya, yang fungsi yang memulai transaksi terpisah, harusnya terpisah dengan fungsi persetujuan. Jadi kalau misalnya kita misalkan perusahaan ini dia nggak menerapkan si fungsi ini nih, jadi si transaksi yang memulai transaksi dengan yang mengotorisasi itu satu individu atau satu orang, nah itu bakal terjadi pembelian fiktif. Contoh, ini sebenarnya aset nggak terlalu dibutuhin oleh perusahaan, tapi dia tuh ya saya mau beli aset ini kenapa? Ya itu kan sebenarnya apa ya? Kalau misalnya sebenarnya ini sangat fatal sih kalau misalnya nggak dilakukan, karena bisa ibaratkan kayak efek domino. Pertama bisa terjadi pembelian fiktif. Jadi dia ngomong dia ada pembelian aset, tapi sebenarnya tuh nggak ada pembelian, atau dia bisa akal-akalan barang sudah dikirim tapi tidak datang karena yang tahu itu dia dan menyetujui aset itu juga dia, kan nggak ada orang lain yang tahu selain dia kan berarti kan. Terus yang kedua bisa jadi kenapa dia memaksa untuk membeli aset ini tuh karena ya itu dia bisa aja dia mendapatkan harga murah tapi dia menaikkan harganya ke perusahaan, jadi kayak ada kepentingan atau dia ada markup dan ada kepentingan dia di balik itu semua, dan itu untungnya buat dia pribadi seperti itu. Jadi kalau hal ini sangat fatal sih kalau perusahaan tidak menerapkan pemisahan tugas atau pemisahan fungsi ini. Tuh. Ya, jelas ya. Atau bisa saya tambahkan gini ya. Jadi misalkan saya kepala pabrik ya. Saya kepala pabrik, saya bilang saya butuh mesin katakanlah mesin packing 10 begitu. Padahal kebutuhannya cuma 8. Saya minta 10, saya setujui 10. Yang dibeli 8 berarti 2 mesin unit fiktif kan gitu kan. Gampangnya seperti itu kan. Iya. Butuhnya cuma 8, tapi saya katakan saya butuhnya 10. Beli 10 ya. Saya setujui 10 juga, tapi saya beli 8. Yang 2 adalah fiktif kan gitu ya. Bisa seperti itu kan. Ya contohnya gampangnya seperti itu. Iya, Pak. Ada lagi yang mau nambahkan mungkin? Saya tanya lagi mungkin, Pak. Ya, Pak, misalnya boleh. Perusahaan kan punya aset kan. Nah, terus asetnya itu harusnya dipakai untuk kepentingan perusahaan, tapi kalau dipakai untuk kepentingan pribadi, itu merupakan fraud apa bukan ya, Pak? Ya. Ada yang mau jawab? Ya tentunya kalau menurut saya sih merupakan fraud. Ini beli semua segala macam aset yang dimiliki dan menjadi hak perusahaan seharusnya digunakan, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan perusahaan. Kalau di luar kepentingan itu berarti sudah termasuk fraud. Kan gitu. Jadi kan perusahaan beli aset kan untuk operasional, untuk kegiatan dia. Kalau dia digunakan di luar itu berarti sudah termasuk fraud, kecurangan. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau nambahin? Ya, mungkin ada lagi ya? Teman-teman. Nah, udah, Pak. Udah, nggak ada lagi. Coba sekarang udah, Pak. Ya, coba Mas Hisam dari slide 1 ya, Mas Hisam. Coba. Ya. Kita mau mengaudit aset tetap. Pit, di mute, Pit.
Dari slide nomor 1. Sorry. Ini, Pak. Ya. Oh, nomor 2. Setelah ini. Setelah ini. Nah, ini yang mungkin yang kita harus paham ya. Kita mau mengaudit aset tetap, berarti kita harus tahu aset tetap itu apa, kriterianya itu apa, kan gitu kan? Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan saya, aset yang tidak dapat disusun, maksudnya barang dagang dan persediaan. Ini mungkin Mas Isam bisa memberikan ini kan, memberikan uraian lebih lanjut ya istilahnya. Oke. Ya. Sebenarnya barang dagang itu seperti barang kita yang belum terjual, Pak. Nah, persediaan itu juga hampir sama dengan barang dagang. Jadi, ini kan sebenarnya aset atau sebenarnya suatu nilai yang kita miliki dan bisa dijual, tapi pada saat ini belum terjual dan mungkin apabila ini ditahan di gudang tidak akan menurunkan nilai dari si barang dagang tersebut gitu, Pak. Persediaan juga begitu maksudnya ya? Persediaan juga gitu. Jadi, apa ya, Pak? Ini kan sebenarnya uang kita tapi yang berbentuk barang dan persediaan gitu, Pak. Jadi yang emang belum laku terjual tapi sewaktu-waktu akan terjual seperti itu, Pak. Jadi nilainya tidak akan turun. Dan gitu. Tidak bisa disusutkan gitu, Pak. Tapi kita harus kita harus balik lagi ke tadi, Pak, yang slide 1 tadi. Kriteria aktiva tetap, aset tetap itu adalah gitu kan. Slide 1 tadi. Nah, aset tetap itu adalah digunakan untuk kegiatan normal dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 periode kan gitu kan. Ya, kriterianya kan itu di PSAK kan. Kalau saya melihat barang dagangan sama persediaan itu bukan tidak digunakan, tapi kan termasuk aset. Iya, itu kan aset bener aset perusahaan, tapi pengklasifikasinya apakah dia masuk klasifikasi aset tetap atau bukan kan gitu kan. Ya. Kalau dia masuk aset tetap, dia harusnya punya kriteria ini. Dia digunakan untuk misalnya lebih jauh lagi, dia digunakan untuk usaha memperoleh pendapatan kan gitu kan istilahnya. Kan mesin digunakan untuk memproduksi unit produk, kemudian dijual untuk usaha untuk memperoleh pendapatan. Jadi kriterianya adalah aset berwujud digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan normalnya dan dia punya masa manfaat, dimanfaatkan lebih dari 1 periode kan itu kriterianya itu. Jadi kalau melihat itu berarti kan barang dagangan dan persediaan bukan masuk klasifikasi aset tetap seperti itu. Mereka masuk aset tapi bukan aset tetap. Iya, gitu. Benar, dia masuk aset benar ya, aset benar. Tapi dia klasifikasinya bukan aset tetap. Ya, klasifikasinya di akun persediaan kan istilahnya bukan di aset tetap. Jadi karena kita ngomong masalah aset tetap, jadi kita harus lihat kriteria itu. Ya, apakah aset itu berwujud? Apakah aset itu dimanfaatkan untuk operasional perusahaan? Untuk mencari pendapatan, apakah aset itu punya manfaat lebih dari 1 tahun? Kalau itu bisa, berarti masuk ke klasifikasi aset tetap. Nah, itu mungkin tambahan dari saya ya. Atau yang lain mungkin ada pertanyaan atau ada nambahan? Saya Pak mau nanya. Sudah cukup paham, Pak. Nah, ya, gitu ya. Jadi kita luruskan. Pak, saya mau nanya, Pak. Saya mau nanya, Pak. Nah, berarti kalau misalkan perusahaan itu dia punya aset nih, Pak. Asetnya tanah. Kan berwujud. Dia masuk klasifikasi yang berwujud, tapi itu tidak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kegiatan normal usahanya dia. Nah, dia termasuk aset tetap perusahaan atau aset tetap aja hanya aset, Pak? Ya, gitu ya. Pertanyaan bagus. Itu sebenarnya yang mau saya tanyakan juga. Saat kita melakukan audit, kita temu ada katakanlah bukan aset, bukan cuma tanah. Kita temukan mesin. Ya. Mesin itu ternyata tidak digunakan, nganggur kan gitu, tidak beroperasi kan gitu. Nah, itu masuk aset tetap enggak kan gitu. Apakah kalau dia masih tetap berarti kan dia harus ada penyusutan. Apakah itu dihitung penyusutannya? Nah, itu kan pertanyaan seperti itu kan, itu sebagai auditor kan itu. Iya, Pak. Ya, mestinya kalau kita melihat kepada kriteria ini, itu bukan masuk aset tetap. Menurut saya sih sebagai auditor, itu masuk aset lain-lain. Dia aset yang tidak digunakan kan, aset nganggur kan gitu kan. Berarti sebenarnya tidak ada biaya atas itu. Nanti mungkin dia ruginya di rugi penurunan nilai aja. Nggak ada biaya penyusutan. Jadi kriterianya begitu suatu aset tetap tidak digunakan dalam kegiatan normal operasional, dia berhenti sebagai aset tetap. Dia masuk ke aset lain-lain. Penyusutannya pun harusnya berhenti. Tidak ada biaya atas aset itu, kan gitu. Cuma dia jatuhnya bakal jadi penurunan nilai. Gitu. Ya, tiap tahun harus ada assessment penurunan nilai. Apakah ada penurunan nilai atas mesin itu kan gitu ya. Jadi biaya masuk ke perusahaannya adalah biaya penurunan nilai, bukan biaya penyusutan. Gitu. Bisa ditangkap ya?
Bisa, Pak. Tapi berarti kalau misalnya mungkin kayak keadaan pandemi seperti ini ya, Pak ya. Ya. Nah, jadi mungkin pada saat Januari sampai dengan Maret mesti itu masih digunakan. Tapi pada saat akhir ini kan tidak digunakan. Nah, berarti itu gimana tuh Pak? Kita itu kan mau ini kan lihat pencatatannya itu, Pak. Nah, ini penggunaan tidak dimanfaatkan secara temporer kan istilahnya. Bukan dalam arti dia berhenti beroperasi, dia cuma tidak berhenti karena memang kondisinya perusahaan tidak beroperasi kan gitu. Jadi mestinya berhenti kan gitu. Tetap tetap dalam arti kan kemungkinan dia berhenti cuma paling 6 bulan lah, paling lama atau 8 bulan kan gitu. Kemudian jalan lagi kan gitu. Nggak masalah, itu tetap di aset tetap karena niat dari perusahaan akan menggunakan itu pada saat untuk operasional, bukan untuk menghentikan penggunaannya. Kalau yang tadi kan kasusnya memang dihentikan nganggur. Misalkan katakanlah dia punya mesin baru yang lebih canggih, jadi mesin lamanya nganggur kan gitu kan. Atau dia mungkin ada over capacity sehingga ini nganggur. Nah, itu kondisinya lain, dia memang diniatkan untuk berhenti, tidak dioperasikan. Nah, tapi ini kan saya tetap berhenti karena ada kondisi yang memaksa perusahaan menghentikan operasinya selama katakanlah 6 bulan atau 8 bulan. Itu masih tetap aset tetap klasifikasinya, nanti per Desember nanti masih tetap aset tetap nanti. Nggak boleh dimasukkan. Berarti masih dikena penyusutan ya, Pak ya? Ya, penyusutan setahun kan? Ya. Tapi kalau mungkin dari SAK sendiri itu ada nggak sih Pak maksimal mungkin temporernya berapa tahun? Jadi kalau misalnya tahun keberapa si aset itu dikatakan itu akan dicatat sebagai penurunan nilai bukan penyusutan. Ya, itu tidak ada kalau sepanjang pengetahuan saya tidak ada ininya, tidak ada standar, tidak ada ketentuannya. Tapi itu kalau kapan suatu aset tetap dimasukkan aset tetap, kapan masuk kepada aset lain-lain karena sudah berhenti, itu kita auditor melihatnya sebagai intent management gimana. Maksudnya si manajemen gimana? Apakah dia mau menghentikan selamanya, ataukah dia mau menghentikan cuma 3 bulan 4 bulan kan gitu kan. Kalau dia berniat menghentikan selamanya, berarti langsung masuk aset lain-lain. Biaya penyusutan pun harus berhenti. Bukan habis, harus berhenti, dan dia nanti akan nilai di neracanya dinilai berdasarkan nilai wajar, ada penurunan nilai atau enggak kan gitu, dan dari penyusutan lagi gitu. Jadi kita dari audit, dari wawancara manajemen, kita lihat intent dia atau niat dia, aset ini mau diapakan kan gitu. Mau tetap dioperasionalkan ataukah dia berhenti kan gitu. Itu sebenarnya dilihat dari situ. Ada lagi yang mau menambahkan atau mungkin mau bertanya? Bisa ya, bisa ditangkap ya? Kira-kira bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Coba tadi slide 2 gimana? Nah, slide 2, slide 3 coba lagi Mas Islam. Lanjut slide 2 tadi. Ini 2. Oke, ya, aset 3-nya. Harga beli, biaya, siap potongan, ya nanti. Sorry Pak. Ya. Maaf, Pak. Ya, ini sebenarnya biaya yang dapat diatribusikan mestinya, dikenakan diatribusikan langsung. Jadi semua biaya pada saat kita beli kan, kita beli aset kan, kita beli aset, kemudian kita minta aset itu dipasang. Jadi semua biaya sampai aset itu siap operasi itu masuk ke biaya perolehan. Ya, seperti katakanlah ada tes running, tes segala macam itu masuk ke biaya perolehan. Ya, jadi sampai dia siap digunakan. Sampai dia siap digunakan. Iya, kan kalau misalnya mesin kan nggak mungkin langsung beli rondongan kan, harus dibongkar dulu, pasang dulu, kemudian instalasi dulu, kemudian commissioning, apa istilahnya tes running dulu kan gitu kan. Terus ada biaya juga, biaya operator untuk running tes itu segala macam, itu seharusnya masuk ke biaya perolehan sampai dia mesin itu siap jalan, siap operasional. Gitu. Oke. Lanjut lagi, slide berikutnya Mas. Penyajian tetap bersama dengan oke, ya. Penyusutan, ya. Oke. Ya, lanjut lagi. Metode penyusutan. Ya, oke, penyusutannya. Ya. Kalau tadi kalau katakanlah mesin tadi yang dihentikan selama 6 bulan, 8 bulan, dia menggunakan penyusutan unit of production kan berarti kan karena berdasarkan produksi. Ya, kalau berdasarkan waktu, straight line sama double line tetap masih jalan kan. Kalau unit production kan berdasarkan berapa dia berproduksi kan gitu ya. Ya, berarti kan kalau dia berhenti produksi ya berarti penyusutan nggak ada. Gitu.
Kalau tadi sementara temporary Berarti stop. tergantung si metode penyusutan yang dia pakai juga ya Pak? Betul, ya. Tergantung metodenya nih. Kalau dia metodenya berdasarkan waktu, tadi straight line ya berarti tetap harus waktu jalan. Tapi kalau dia metodenya berdasarkan unit production, ya berarti dia produksi enggak kan gitu. Kalau nggak produksi ya berarti berhenti penyusutannya kan gitu. Karena berarti penyusutannya berdasarkan unit produksi. Oke, lanjut lagi coba slide berikutnya. Inherent risk ya. Nah, ini ada yang pertanyaan inherent risk. Jadi kita mengaudit suatu akun, kita lihat risiko yang melekat di akun itu apa. Gitu. Akun aset tetap, katakanlah perusahaan itu ada nggak isu akuntansi yang kompleksnya? Ya, kan itu istilahnya isu akuntansi kompleksnya dalam arti dia punya aset itu beli atau bangun sendiri. Ya, kalau bangun sendiri berarti kan ini agak kompleks kan gitu ya. Dia harus beli materialnya, dia harus bayar buruhnya. Kalau dia dari katakanlah bangun aset itu dari utang kan ada bunga yang harus dikapitalisasi. Nah, itu kompleks kan gitu kan. Kalau selama tahun itu dia ada pembangunan aset, bangun sendiri asetnya, nah itu kan berarti kan ada risiko melekat di sini. Kita harus lebih hati-hati, risikonya besar di sini kan gitu ya. Gitu kan. Ya, kemudian transaksi yang sulit diaudit juga bisa salah saji terseksi sebelumnya, hanya kaitan dengan tadi. Mungkin tahun sebelumnya ada salah saji karena katakanlah perhitungan bunga hutang yang dikapitalisasi ada salah kan gitu. Tahun ini kita lihat apakah dia ada perbaikan di sistem istilahnya perhitungan bunganya itu kan, kontrolnya gimana. Kalau nggak ada perubahan berarti kemungkinan tahun ini akan terjadi lagi ya. Kemungkinan besar ada risiko melekat di situ akan sama gitu kan salah sajinya kan itu. Berarti itu juga kita harus mengetahui catatan-catatan audit sebelumnya ya Pak ya? Iya betul. Kita harus tahu saldo sebelumnya kan gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita pertama kali ngaudit perusahaan itu, kan kita harus tahu juga saldo awal aset tetap ini kan gitu kan. Kita cek juga kan gitu kan. Iya. Kalau kita tahun lalu periksa dia, tahun lain periksa dia, saldo awalnya aman karena sudah kita audit tahun sebelumnya. Jadi tahun ini kita cuma memeriksa transaksinya kan gitu ya. Selama tahun ini dia beli berapa, selama tahun ini dia lepas berapa, kemudian akhir saldo akhirnya berapa kan itu kan. Lebih enak kalau kita sudah audit tahun kedua, tahun ketiga. Saldo awal sudah termasuk tahun yang lalu, sudah kita periksa tahun yang lalu. Gitu kan? Ya, lanjut. Berarti untuk ini tuh kemungkinan besarnya lebih ke apabila kita mengaudit perusahaan pertama kali ya Pak ya. Kalau kedua kan mungkin resiko-resiko ini akan berkurang, betul nggak sih Pak? Tahun kedua, tahun ketiga inherent risk sudah turun, ya sudah rendah risiko melekatnya kan gitu. Ya sudah rendah kedua ketiganya. Pertama kita harus agak tinggi di sini kan harus kita lihat semuanya dari awal juga itu. Iya Pak. Ya. Oke. Lanjut lagi. Ada pertanyaan yang lainnya, kalau mau ada pertanyaan silakan kita sambil jalan gitu. Ya. Baik Pak. Ya. Kemudian perolehan ya biasa lah ya kita transaksi sewa ini atau kredit. Mau beli tunai, mau sewa guna usaha atau mau beli kredit bank. Berarti ini kalau kita lihat ini berarti kita harus kontrol risk-nya kan. Bagaimana prosedur pengadaan aset tetapnya? Asetnya. Ya, tadi kan ada dari pembeliannya, otorisasi. Ya, tadi kan ada pemisahan fungsinya. Kita lihat pemisahan fungsinya ada nggak? Gitu. Kita lihat pembayarannya bagaimana kan itu kita lihat kontrol di sana, kontrol di perolehannya ini kan gitu. Di mana titik lemahnya kan gitu. Kalau dia ada lemah-lemah di situ berarti kita harus hati-hati di situ. Gitu. Ini di perolehan, berarti kalau sudah di perolehan atau pelepasan berarti kita harus lihat kontrolnya kan. Berarti kita assess inherent risk-nya, kemudian kita assess control risk-nya kan. Control risk berkaitan sama transaksi ini kan, risiko pengendalian ya. Oke. Ya. Control risk sebenarnya kita harus lihat dua Mas. Jadi kita lihat kontrol dalam arti perancangannya, apakah SOP-nya sudah sesuai, dalam arti yang harusnya dipisah sudah dipisah. Ya. Dan dalam yang kedua kita assess risiko di dalam ketaatannya. Jadi apakah pelaksanaannya sesuai dengan SOP. Jadi kita lakukan apa ya? Kita lakukan apa? Jadi kita lakukan compliance test ketaatan. Compliance test. Jadi kontrol itu kita melihat ke compliance test. Apakah dia mentaati? Ya kan kalau dia
dari compliance test itu banyak yang tidak taat dengan SOP, berarti resikonya tinggi kan control risk-nya. Nanti kita harus berpengaruh ke substantif test kita. Nah, substantif itu agak lebih banyak karena dia tidak comply terhadap aturan, kan gitu. Nah, Pak, saya mau nanya Pak, kalau misalnya Bapak ngaudit nih Pak, terus Bapak mengadakan compliance test gitu Pak, nah itu tuh gimana sih Pak? Apakah kita buat skenario gitu atau bagaimana Pak? Di lapangannya Pak, itu gimana Pak? Ya, itu kan compliance ada beberapa cara metode. Salah satunya adalah auditor mengadukan yang kadang-kadang paling sering dilakukan adalah walkthrough. Jadi walkthrough ya, tes walkthrough tahu kan? Nah, tes walkthrough itu kita mencoba mengikuti proses mereka, mulai dari dia awal, kemudian katakanlah ini harus tanda tangan ini ada enggak, ini harus persetujuan ini ada enggak, diikuti dari awal sampai dengan akhir. Itu walkthrough. Jadi auditor mengikuti proses dari awal sampai akhir kan gitu. Itu walkthrough, compliance. Atau compliance dari dokumen aja, dari dokumen katakanlah pertama harus ada dokumen ini. Dokumen ini harus ada disiapkan oleh si A atau B bagian ini kemudian disetujui atau direview oleh bagian B. Ada enggak? Kita lihat ada parafnya enggak, ada tanda tangannya enggak. Yang membuat siapa, yang mereview siapa, yang menyetujui siapa, yang menerima barang siapa, yang membayar siapa, sampai kemudian barang itu ada di tempat, gitu. Yang katakanlah yang merekonsiliasi atau melakukan cek fisik secara periodik siapa, itu kita lihat dari SOP-nya siapa, kemudian kita lihat dokumennya diikuti enggak kan itu. Gitu. Kalau dia diikuti berarti ya memang comply, ya taat dengan SOP kan gitu kan, berarti dia sudah comply, berarti kontrol risk-nya rendah kan gitu. Tapi kalau ada banyak yang tidak comply, harusnya katakanlah disetujui tidak ada tanda tangan persetujuan, atau antara yang katakanlah tadi yang memulai transaksi dengan persetujuan orangnya sama, kan gitu. Harusnya bagian A sama ke bagian C. Bagian A memulai meminta bagian C persetujuan, tetapi bagian A dan C tanda tangannya sama, si Amir, karena si A, bagian A si Amir, si C si Amir. Lagi kan kelihatannya ada sama. Nah, kelihatan ada pemulihan fungsi, tetapi orangnya sama. Nah, ini juga nggak comply, ini kan gitu istilahnya. Berarti kontrol risk-nya sudah tinggi di sini. Kita harus hati-hati, nanti kita harus di substansinya agak lebih besar. Gitu. Itu sebenarnya ya. Nah, jadi semua akun sebenarnya prosesnya seperti itu. Kita lihat inherent risk-nya dulu, kemudian kita lihat kontrol risk-nya rendah tinggi, untuk kita merancang substantifnya. Kita lakukan analytical procedure atau kita lakukan test of detail-nya bagaimana kan itu sesuai dengan asersi. Gitu. Ya. Bisa ditangkap ya, dipahami ya. Bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya, selain yang lain gimana nih guys? Ya, gimana yang lainnya? Aman Pak, aman. Aman ya, jangan sambil tidur. Enggak Pak. Ya. Kita sama-sama kita ngobrol ini masalah aset tetap, audit aset tetap ya. Jangan dikira saya serba ngerti ya. Ya saya lebihnya ada pengalaman. Tapi Bapak pengalamannya lebih banyak, Pak. Iya, pengalaman itu Pak yang lebih banyak. Pengalaman saya adalah nggak banyak lah, adalah kan itu bisa sih. Tapi Pak, kalau misalnya kayak kondisi sekarang gitu Pak, auditor tuh gimana Pak? Work from home-nya bisa atau enggak sih Pak? Bisa sih, ada beberapa prosedur audit yang kita bisa lakukan di rumah. Tetapi ada beberapa prosedur audit yang kita harus tetap datang ke lapangan. Ya, kita beberapa tadi ada beberapa klien kita untuk dokumennya kita minta scan, kirim ke kita kan gitu. Pakai scan dokumen, email ke kita lihat itu kalau kita cuma menguji keakuratannya, menguji apakah ada otorisasinya, itu kan bisa dari dokumen. Tapi nanti kalau ada prosedur cek fisik, mau nggak mau kita harus ke sana, nggak bisa dari kantor. Ada beberapa yang harus kita datang, ada beberapa yang bisa kita kerjakan di kantor kan itu. Dalam arti mungkin ada beberapa yang kita bisa pakai prosedur alternatif, jadi kita nggak perlu ke lapangan, tetapi kita tambahkan prosedur sehingga kita tetap ada keyakinan kan itu ya. Ya, kalau audit kan isinya pembuktian sampai si auditor yakin angka itu
Benar, wajar. Ya, itu wajar kan saja. Kalau auditor sudah yakin ya udah. Tapi kalau belum yakin ya nanti ada prosedur lain lagi kan gitu kan. Yang harus kita lakukan itu. Sampai kita ada keyakinan bahwa itu sesuai atau wajar sesuai dengan standar. Nah, ini transaksi tadi transaksi pembelian atau pengadaan, ini pelepasannya ya. Oke, sama lah. Transaksi sama lah. Berarti kita harus lihat SOP-nya bagaimana, compliance-nya bagaimana kan gitu kan. Itu control risk-nya kan gitu. Ya. Ya, lanjut lagi. Ini kan tadi ini udah contoh-contoh tadi kan ya. Jadi berarti kita ini kaitannya kita evaluasi sistem pengendalian intern, evaluasi sistem kontrol atau evaluasi SOP perusahaan. Apakah sudah ada pemisahan fungsi yang layak kan gitu kan? Kalau nggak ada mungkin salah atau mungkin fraudnya bagaimana kan kita harus istilahnya sebagai auditor kita punya antisipasi. Kalau tidak ada pemisahan fungsi ini berarti kemungkinan terjadi ini kan gitu ya. Kita berpikir kritis lah istilahnya. Iya, Pak. Kritis ya. Kemungkinan yang terjadi. Oke, lanjut lagi. Test of transaction. Nah, test of transaction berarti ini sudah masuk ke substantif tadi. Substantif test. Ya, kita tadi sudah control risk, kita apakah tinggi atau rendah, kemudian kita masuk ke test of transaction. Jadi sudah substantif test ini kan. Kita menguji transaksi kan, kita ambil sampel transaksi pengadaan, acquisition atau transaksi pelepasan. Nah, kita uji apakah itu occurrence dan authorization ada, apakah itu completeness, accuracy, jadi asersi yang harus kita uji. Baik tadi di pengadaan aset maupun di pelepasan aset. Nah, ini sudah masuk substantif ya. Ini di transaksi. Ada lagi, kemudian lanjutnya lagi test of account kalau nggak salah ya. Lanjut account. Ya kan gitu. Test of account berarti kita menguji saldo per tanggal 31 Desember. Saldo test of detail yang disajikan di laporan posisi keuangan kan itu. Tadi nguji transaksinya, sekarang nguji angka yang disajikan di laporan kan gitu. Apakah benar ada existence ya yang dilaporkan benar ada di lapangan. Apakah benar right? Apa istilahnya aset tetap yang ada di lapangan itu benar-benar punya perusahaan. Hati-hati juga, jangan-jangan nanti mesinnya dia pinjem kan gitu. Sewa. Kalau sudah fraud kan begitu. Ya, pada saat auditor datang, dia pinjem mesin dulu kan, pinjem mesin dulu ya, biar diperiksa dulu setelah auditor pergi, mesinnya dikembalikan. Ya. Bisa jadi seperti itu. Kan. Nakal-nakalnya parah kan itu kan. Kemudian completeness. Licik licik bener itu kan gitu. Ya bisa jadi kan, wah saya punya aset tetap 10 kan gitu, padahal cuma punya 2, 8. Pada saat auditor datang, 8 pinjam dulu kan itu. Ini ada 10 Pak, ada 10 kan gitu kan. Kita harus waspada di situ kan gitu. Begitu auditor pergi, yang 8 dibalikin tinggal 2 kan gitu kan. Itu ya sudah mengarah kepada fraud, kecurangan kan gitu. Gitu. Right-nya, completeness-nya, valuation-nya, allocation ini Mas, allocation. Kurang C, allocation, alokasi. Alokasi biaya penyusutan ke akumulasi penyusutannya. Oke. Lanjut lagi slide berikutnya. Habis ya? Udah, Pak. Habis udah, ya? Pak. Jadi udah habis. Ya, jadi substantif test tadi ada test of transaction, ada test of account, tapi ada satu lagi mungkin yang belum masuk ke situ, analytical procedure, analytical review. Jadi kita melakukan review analisis angka-angka, katakanlah tahun lalu dengan tahun sekarang, atau rasio biaya penyusutan dengan aset tahun lalu dengan tahun sekarang. Atau kita bandingkan rasio antara biaya pemeliharaan tahun lalu dengan tahun sekarang kan gitu kan itu bisa jadi ini juga bisa jadi hal-hal yang harus kita perhatikan. Oke, sampai sini ada yang bertanya mengenai aset tetap? Ada guys. Ada kawan-kawan yang lain? Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya? Saya sudah bertanya. Ya, jangan sampai nanti masuk ke lapangan disuruh audit aset tetap masih bingung kan gitu kan. Itu yang deg-degan Pak. Iya. Itu yang deg-degan Pak, ntar Pak. Yang penting kan yang penting gini kan, kalau audit itu kan kita pegang dulu karena kalau kita disuruh pegang aset tetap ya kita tahu dulu aset tetap itu apa. PSAK-nya bilang gimana kan gitu kan. Itu pegang dulu kan gitu ya. Kemudian masuk ke lapangan. Nah, di lapangan dia menerapkannya seperti apa kan ya. Kita bandingkan sama ilmu kita kan gitu kan.
Nah, kalau jalan audit ya kita harus tadi kita nilai inherent risk-nya dulu, kita nilai control risk-nya dulu kan gitu. Di mana dia taat enggak, baru kita masuk ke substantifnya. Gitu. Jadi jangan tahu-tahu datang langsung minta buku besar langsung. Dokumen. Nah, dokumen itu itu kurang tepat menurut saya. Ya, sebenarnya datang itu auditor harus tahu dulu prosesnya seperti apa. Kita jangan langsung uji angka. Pak, prosesnya seperti apa sih kan itu? Aset tetap. Ya, Bapak itu prosesnya aset tetap seperti apa? Pengadaannya bagaimana? Prosesnya SOP-nya bagaimana? Pengamanannya bagaimana? Bapak yakin bahwa angka yang Bapak laporkan dengan angka yang apa? Bapak manajemen yakin angka yang dilaporan sama dengan yang di lapangan bagaimana kan gitu kan? Ya, kita harus itu kan representasi manajemen, berarti manajemen merepresentasikan laporan posisi keuangan. Iya, laporan posisi keuangan aset tetap itu sebesar ini ya. Itu kan dia harus yakin bahwa ini sesuai dengan di lapangan. Kita auditor cuma menguji aja. Ini itu. Apakah benar yang dilaporkan, apa yang dilaporkan. Ya, bisa ditangkap ya. Mudah-mudahan nanti mah bisa karena terbiasa juga ya, Pak ya. Iya, betul. Tiap hari jalan ya bisa lah kan gitu kan. Ya, yang lainnya ada pertanyaan atau ada diskusi sebelum kita masuk ke materi kedua. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada kita masuk ke sekuritas ya. Sekuritas Mas siapa? Ya, saya Pak Satria. Ya. Satria ya. Oh, monggo Satria, Mas Satria monggo silakan. Kita tutup topik aset tetap. Kalau misalkan ada pertanyaan, ya masukkan aja ke LMS ya. Nanti kita diskusi di situ ya. Diskusi di situ. Kalau mungkin kita minggu depan kita bahas kalau memang berat pertanyaannya. Ya, bukan berarti selesai aset tetap terus selesai, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan masuk ke LMS. Oke, kita masuk ke sekuritas ya. Monggo, silakan Mas Satria. Gimana? Saya ini Pak izin. Ya. Udah masuk belum teman-teman? Udah kelihatan. Ya, udah. Sebelumnya mohon maaf ya, saya soalnya lagi pakai laptop, jadi bisa nyala. Ini laptopnya kameranya rusak. Oh gitu ya, nggak apa-apa ya. Baik, selamat malam Bapak Haryono, selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sesuai dengan pengetahuan saya tentang sekuritas. Baik, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu juga kan ya apa gitu surat berharga sekuritas gitu, dan ya sebenarnya simpelnya itu ya sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan atau sejenis lainnya. Ya kalau misalkan gampangnya sih kayak perusahaan itu kayak memberi jaminan kepada pihak-pihak investor gitu. Jadi dengan janji ya berupa keuntungan ya, dan sekuritas ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang udah terdaftar di Bursa Efek atau namanya IPO begitu. Nah, untuk sifat dan contohnya itu investasi dalam suatu berharga dapat dibedakan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Jadi tergantung nih si perusahaan ini tergantung si perusahaan dan ya si investor itu kesepakatannya bagaimana, tergantung surat berharganya itu sendiri. Terus contoh aset lancar itu bisa seperti pembelian saham atau deposito berjangka dalam waktu 3 bulan kayak gitu. Tujuannya kalau misalkan ini biar si investor itu bisa untuk memanfaatkan kelebihan dana yang ada. Lanjut kalau misalkan ke contoh aset tidak lancar itu ada long term investment. Si perusahaan itu si investor itu bisa membeli sahamnya sebesar biasanya di atas 50%, dan itu 50% atau lebih dari saham yang beredar, dan itu nanti si investor itu bisa mengontrol si perusahaan yang telah mengeluarkan saham tersebut.
seperti itu kurang lebih. Nah sebenarnya ada macam-macam juga sih saham tuh, ada saham biasa, ada saham preferen, ada obligasi, surat utang, terus mungkin ada dividen dan lainnya gitu. Lanjut, nah tujuannya ada apa namanya? Kenapa sih sekuritas ini juga perlu diaudit? Nah ini salah satunya tujuannya itu adalah jadi si auditor itu harus memeriksa gitu apa namanya, apakah ada salah pada akun-akun yang berhubungan dengan si sekuritas ini. Jadi si audit itu harus bisa mengetahui pengenalan internal terhadap wesel bayar yang sudah memadai. Terus transaksi pembayaran pokok dan bunga melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak serta dicatat sesuai dengan pengujian asersi yang berkaitan dengan transaksi. Lalu kewajiban untuk wesel bayar serta kewajiban akrual yang telah dinyatakan secara layak seperti yang telah didefinisikan oleh 7 dari 8 audit, yaitu yang asersi itu dan berkaitan dengan saldo. Lalu pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan beban bunga terkait memenuhi 4 tujuan audit, penyajian dan pengungkapan. Terus mungkin ada sedikit jadi si auditor itu harus bisa mengklasifikasi ini, jadi efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Selain itu juga efek yang diperdagangkan dan efek yang tersedia untuk dijual, seperti itu. Lalu ini tujuan asersinya, tujuan uji asersinya yang pertama itu ada asersi keberadaan dan keterjadian. Nah ini tuh untuk apa? Menekankan apakah seluruh saldo investasi surat berharga dan saham benar-benar ada pada tanggal neraca. Karena emang kan sesuai keberadaan keterjadiannya, jadi harus benar-benar tepat gitu Pak tanggalannya. Terus selanjutnya ada asersi kelengkapan, itu menekankan seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan, apakah sudah dicatat dan disajikan dengan benar, seperti itu. Lanjut ada asersi penilaian dan pengalokasian, gunanya untuk menekankan apakah saldo investasi surat berharga telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Lalu yang terakhir ada asersi pelaporan untuk menekankan apakah transaksi saldo yang tercatat telah tepat diklasifikasikan dan diungkapkan dalam neraca. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan auditor sendiri itu apa namanya, sekuritas ini ada beberapa mungkin ini apa namanya, ada resiko bawaan ya. Salah satunya itu resiko bawaan dari si sekuritas ini kompleksitas sekuritas dan derivatif. Maksudnya derivatif itu kan terus lupa apa ya, ya pokoknya si sekuritas ini kan berhubungan dengan investor, dan itu mungkin perjanjian antara si investor dan pemegang saham dan pengedar sahamnya itu yang agak sedikit kompleks. Lalu di sekuritas ini pastinya memiliki ada standar akuntansi. Nah itu tuh standar akuntansi yang relevan itu sangat kompleks lah gitu. Jadi yaitu adalah resiko-resiko bawaan dari sekuritas itu sendiri. Lanjut, nah ini ada uji transaksi dan uji asersi. Yang pertama itu ada existence, itu untuk menguji wesel bayar disajikan dalam posisi laporan keuangan memang benar-benar ada. Terus ada obligation, menguji apakah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan benar kewajiban ini milik perusahaan. Terus completeness, menguji apakah semua wesel bayar itu yang disajikan ada gitu dalam laporan dan lengkap. Lalu akurasi, menguji apakah telah dicatat secara akurat sesuai dengan rincian yang telah dibuat dan dibandingkan dengan buku besar. Menguji apakah wesel bayar dan akrual harus penghitungan bunganya sudah disajikan secara wajar. Lalu cut off itu menguji metode akuntansi yang benar, karena cut off itu berhubungan dengan apa namanya waktu ya. Jadi si perusahaan yang memberikan saham itu juga harus benar mengatur laporan keuangannya sesuai dengan metode periode akuntansi.
Terus yang terakhir ada klasifikasi. Itu menguji kebenaran yang sudah benar klasifikasi antara kewajiban lancar dan atau kewajiban tidak lancar, seperti itu. Nah, kontrol risk yang dilakukan oleh auditor itu, jadi si auditor harus memahami dulu bagaimana perancangan dan pengoperasian pengendalian internal mengenai inisiasi apa saja yang mungkin masuk dan yang tidak masuk, terus otorisasi dari perusahaan itu sendiri, pemrosesannya seperti apa, pengukuran dan nilai wajar, serta pengungkapannya. Di sisi lain juga manajemen itu sendiri harus memiliki strategi investasi dan kesadaran atas tingkat eksposur berbagai resiko. Terus manajemen juga sebenarnya harus memiliki prosedur untuk mengklasifikasi instrumen keuangan dengan benar sebagai perdagangan tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo. Seperti itu. Terus harus ada prosedur untuk memulai dan mencatat transaksi dan lain-lain. Nah, adanya pengendalian internal juga untuk manajemen. Nah, jadi pengendalian internal ini salah satunya ada otorisasi yang tepat atas penerbitan saham atau wesel baru. Terus pengendalian yang memadai terhadap pembaruan kembali pokok kembali dan bunga. Terus dokumen dan catatan yang memadai serta verifikasi independen periodik. Pengujian substantif yang bisa dilakukan adalah ini pembelian dan penjualan sekuritas. Jadi auditor memeriksa nih kira-kira ada apa saja perusahaan ini membeli atau menjual mengedarkan saham. Terus penyelesaian transaksi atau lindung nilai, lalu keuntungan atau kerugian yang terkait, serta bunga dan pendapatan dividen. Selanjutnya ada pemisahan fungsi dan mungkin kesalahan yang terjadi gitu. Nah, pemisahan fungsinya itu yang pertama ada fungsi persetujuan akhir dan fungsi persetujuan akhir yang dipisah dengan fungsi pengajuan investasi. Nah, kemungkinan yang salah ini kalau misalkan tidak dipisah itu nantinya ada transaksi yang fiktif. Terus selanjutnya tanggung jawab mencatat dalam pembantu efek harus terpisah dengan yang melakukan penyataan dalam buku besar. Sama seperti yang sebelumnya, jadi harus terpisah karena nantinya takutnya itu ada penyalahgunaan efek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Terus selanjutnya tanggung jawab atas penyimpanan efek harus terpisah dengan akuntansi efek. Nah, takutnya jika tidak dipisah adanya pencurian efek seperti itu. Lalu prosedur analitisnya pertama sebagai auditor kita bisa menghitung ulang beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan wesel bayar bulanan secara keseluruhan. Lalu membandingkan setiap saham atau wesel yang beredar dengan tahun sebelumnya dan juga bisa membandingkan total saldo saham atau wesel bayar beban bunga dan bunga akrual dengan saldo tahun sebelumnya. Jadi kita bisa membanding-bandingkan dengan yang telah beredar di tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini ada test of account. Test of account itu adanya keberadaan. Jadi kita bisa memeriksa fisik si sahamnya tersebut. Lalu kita bisa mengkonfirmasi kepada pialang mengenai yang dilakukan, bagaimana persetujuan antar perusahaan atau antar pemegang saham. Lalu konfirmasi pihak counterpart seperti itu. Lalu ini yang bisa saya simpulkan sih menurut pendapat saya sendiri ya. Jadi yang dapat simpulkan dari sekuritas ini dari beberapa referensi yang saya dapat, sekuritas dapat mencakup sumber utama pembiayaan bagi sebagian besar, tetapi siklus tersebut umumnya melibatkan sedikit transaksi, namun transaksi ini tersebut nilainya sering sekali material. Jadi ya kalau misalkan di bab sekuritas ini
banyak itu sedikit transaksinya, tapi tidak menutup kemungkinan dari jarangnya itu sering sekali juga material gitu. Dan selain itu, siklus dari sekuritas ini dapat diluluskan ya seperti macam-macam yang tadi sudah saya jelaskan, salah satunya wesel bayar, terus saham reference dan lain-lain seperti itu. Mungkin ini aja sih yang bisa saya presentasiin. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Yang lainnya gimana? Kawan-kawan yang lainnya ada pertanyaan? Ada tambahan, pertanyaan, koreksi, masukan? Silakan. Ya, boleh koreksi juga. Mungkin saya banyak salah tadi. Ya nggak apa-apa, kita di sini belajar. Kalau saya salah jadi dikoreksi nggak apa-apa juga sih. Kalau saya kadang-kadang kan saya juga salah ngomong, salah ngambil referensi, ya nggak apa-apa dikoreksi. Nanti kita sambil kita diskusi. Kita diskusi aja di sini ya. Apa yang disampaikan Mas Satria ini gimana? Ada tambahan, masukan, pertanyaan, koreksi atau apalah? Pak, saya mau ya. tanya, Pak. Ya, silakan. Suaranya kurang besar. Siapa itu? Saham seperti yang ada di kampus PPM juga kan saham. Mohon maaf, suaranya kurang kedengeran. Di chat aja, di chat. Sebenarnya agak bermasalah sih memang nih, Pak. Oh gitu. Ya. Atau nanti di forumnya aja deh, Pak. Nggak apa-apa, coba saya sudah dengar, nanti saya kalau bisa saya ulangi lagi. Gimana? Oh, sudah. Silakan. Ya, jadi cara mengetahui nilai harga saham itu murah atau tidak bagi kita dalam melihat jangka panjangnya ini. Sekiranya untuk nilai minimal modal saham segini itu termasuk terbilang mahal atau murah, itu tahunya dari mananya ya, Pak? Jadi pertanyaannya, bagaimana kita menilai harga saham itu apakah murah atau enggak, kan itu ya istilahnya. Kita melihat harga saham, ya. Ada yang mau jawab? Ini masalah harga saham ini belum masuk ke ininya, audit sekuritasnya. Kita masuk juga sih sebenarnya sih. Kita melihat sekuritas, kemudian kita melihat apakah harganya wajar enggak. Salah satunya kalau kita melihat harga di pasar aktif kan gitu, di bursa efek kan harganya, harga sahamnya kan gitu kan. Nah, apakah itu? Nah, ini pertanyaannya, apakah itu harganya murah atau mahal? Itu gimana? Ada yang punya pengalaman jual beli saham? Kalau saya boleh mungkin pendapat saya gimana demand di pasarnya sih Pak. Kalau misalkan ya demand-nya tinggi, ya pasti yang ngeluarin saham itu dia pasti akan ngasih harga tinggi. Tapi ya kalau misalkan kecil ya sebaliknya gitu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Kalau saya dari saya pribadi ya, harga saham itu sebenarnya kalau kita lihat dari akuntansi kan, harga saham kan mencerminkan ekuitas dari perusahaan emiten itu sendiri kan gitu kan, seharusnya seperti itu kan itu. Cuma ada banyak faktor yang mempengaruhi harga saham. Jadi tidak cuma laporan keuangan yang diterbitkan oleh manajemen. Jadi ada faktor-faktor lainnya gitu, faktor-faktor pasar dalam arti kemungkinan begini juga, salah satunya harga saham akan naik ya, apabila perusahaan melihat ada prospek kenaikan atau prospek laba yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut. Ya. Misalkan saya punya perusahaan sudah go public, TBK, sahamnya saya jual sekian kan, kemudian pada saat akhir tahun ini saya menerbitkan laporan keuangan, labanya katakanlah cuma 10 miliar gitu. Tapi ada juga kabar bahwa saya telah menandatangani kontrak dengan pemerintah pengadaan ya selama 3 tahun ke depan, kan itu kan istilahnya kan. Berarti ada potensi saya akan mendapat laba dari transaksi itu kan gitu ya. Itu otomatis akan memberikan sentimen positif kepada harga saham pasti akan naik. Kan gitu. Apakah itu murah atau enggak? Ya itu ya tergantung dari ini juga sih sebenarnya sih, dari pasar juga, dari kita melihat juga apakah yang kita keluarkan itu sebanding dengan apa yang kita dapatkan nanti, istilahnya ekspektasi kita itu kan.
Karena murah atau enggak kan nanti kan baru terbukti nanti ya setelah tahun kedua apakah benar dia bisa membukukan laba yang besar kan gitu kan. Gitu. Iya, Pak. Iya. banyak faktornya. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Kelihatannya ada minat jual beli saham kelihatannya ya. Kalau saya berpendapat sih kalau kita mau investasi di saham itu investasi jangka panjang, bukan investasi jangka pendek. Karena kalau kita jual beli jangka pendek itu sudah mungkin kita akan kalah dengan manajer investasi yang lebih berpengalaman. Yang kadang-kadang mereka goreng saham juga sehingga harganya naik kemudian tahu-tahu turun anjlok kan itu kan. Ya kalau kita mau investasi saham, ini saya punya saham ya saya beli udah saya diemin aja nanti 5 tahun 10 tahun baru saya lihat nanti. Insya Allah bisa naik. Gitu. Itu pribadi saya ya. Dari sisi pola pikir atau pendapat saya pribadi. Kita kembali ke gimana Mas? Kita kembali ke ini tadi, coba ini yang sekuritas tadi. Mulai dari slide awal coba kita lihat satu. Ada yang mau nambahin nggak kira-kira? Pak, saya mau nanya Pak, vessel buyer itu kayak notes payable gitu ya Pak? Nah, atau, ini. Ya, saya bingung. Bagus pertanyaannya. Ini kita membahas masalah surat berharga atau sekuritas, tapi di beberapa segmen slide tadi kita masalah vessel buyer. Nah, ini sekarang gimana pendapat atau gimana pemahaman kalian semua mengenai apa itu sekuritas, apa itu vessel buyer? Apakah itu hal yang sama kan itu? Ada pendapat? Apakah vessel buyer itu sama dengan sekuritas? Ataukah tadi pertanyaan apakah vessel buyer itu sama dengan notes payable? Ada nggak? Ini akuntansi sebenarnya, bukan audit. Kita audit ya audit, tapi kita harus tahu dulu. Kita diminta mengaudit sekuritas. Jadi kita harus tahu sekuritas itu apa. Apakah sekuritas sama dengan vessel buyer? Apakah vessel buyer sama dengan notes payable? Apa itu sekuritas? Apa itu vessel buyer? Apa itu notes payable? Kita harus tahu. Apakah ketiganya sama ataukah berbeda? Kalau berbeda, di mana perbedaannya? Gimana? Ada yang mau berpendapat? Atau masih bingung? Masih bingung Pak saya. Masih bingung ya? Ada yang mau nambahin? Saya mau bantu jawab Pak. Ya silakan. Kalau menurut saya sih surat berharga sama vessel buyer itu beda Pak. Ya, nah, tapi kalau vessel buyer sama notes payable sama. Begitu ya. Jadi surat berharga itu terdiri dari saham sama obligasi biasanya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau vessel buyer itu kan kayak surat perjanjian gitu kalau dia kan melunasi hutangnya tapi dengan bunga. Sedangkan kalau account jadi kayak peningkatan dari account payable. Kalau account payable kan tidak ada terikat dengan bunganya gitu. Ya. Udah Pak gitu Pak dari saya. Oke ya. Ada yang mau nambahkan atau ada mau membantah atau gimana? Ya. Jadi gini ya, mungkin Mas ini jangan dikit itu Mas Satria ya, mungkin agak rancu sedikit ya. Agak rancu mengenai pemahaman mengenai sekuritas dan vessel buyer ya. Tadi seperti yang terakhir disampaikan tadi Mas siapa ya tadi ya? Ricky ya. Ya. Jadi vessel buyer. Nah, vessel buyer itu sama dengan notes payable. Jadi vessel buyer atau notes payable itu utang. Perusahaan berutang. Tapi utang itu diformalkan dalam bentuk tertulis dan ada beban bunganya, sudah ditetapkan bunganya. Jadi surat pengakuan hutang dari perusahaan kepada si pemberi hutang bahwa dia berhutang sekian dengan bunga sekian dan akan dibayar dalam jangka waktu sekian. Itu namanya notes payable atau vessel buyer. Ya. Jadi itu benar tadi yang disampaikan Mas Riki tadi. Kalau sekuritas itu adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya, kan itu, dan di sini biasanya diperjualbelikan
di pasar modal. Ya. Seperti ini. Sebuah dokumen yang menilai uang, ya tadi contohnya tadi ada saham biasa, saham preferen, obligasi yang diperjualbelikan, ya ini. Ya. Surat hutang pun bisa juga diperjualbelikan, notes payable diperjualbelikan, berarti bukan notes payable yang dikeluarkan oleh si perusahaan, tapi notes payable yang dikeluarkan oleh pihak ketiga kepada pihak keempat, nah itu diperjualbelikan bisa. Itu juga termasuk sekuritas juga. Tapi di Indonesia kelihatannya belum ada seperti itu. Gitu. Jadi inilah surat berharga. Nah, sekarang kita melakukan audit atas akun sekuritas, berarti perusahaan membeli surat berharga itu kan, gitu kan? Ya. Entah apa niatnya, tadi kan niatnya ada di slide selanjutnya, niatnya mungkin sebagai temporary atau long term investment, investasi sementara atau jangka panjang. Kalau investasi jangka panjang berarti kita melihat kita harus melihat niat dari si manajemen itu beli surat berharga itu apa. Kalau dia niat beli surat berharganya untuk mengendalikan perusahaan lain, dia ingin mempunyai kontrol terhadap perusahaan lain, berarti kan dia membelinya dengan niat itu. Nah sekarang kalau dengan kontrol berarti kan dia ada kalau nggak salah di dalam PSAK, kalau dia sudah memiliki saham di atas 20% atau di atas 50%, itu dia sudah punya kendali atas perusahaan. Berarti sudah masuk ke long term investment, bukan ke sekuritas. Jadi investasi jangka panjang, dia investasi dalam rangka untuk mengendalikan perusahaan lain. Masalah 20%, 50% kepemilikan itu kan masalah di akuntansi adalah apakah dia akan dicatat dengan cost method atau dicatat dengan book value, kan gitu kan. Itu di akuntansi kan gitu kan. Kita harus paham juga. Sekarang di sini kita mau melakukan audit atas sekuritas, berarti temporary investment. Nah, itu ada di SAK, dia akan ada 3 klasifikasi. Apakah dia akan beli sekuritas untuk held to maturity, dia akan pegang surat berharga itu sampai jatuh tempo, biasanya obligasi. Dia beli saham atau obligasi dengan harga sekian, dengan harapan setiap periode pendapatan bunga, dan akan dipegang sampai dengan jatuh temponya, obligasi. Atau dia available for sale. Ya. Nah, available for sale berarti dia punya uang, dia membeli surat berharga sekuritas itu hanya untuk apa istilahnya memanfaatkan uang yang nganggur, ya, dan sewaktu-waktu dia butuh uang segera bisa dijual, available for sale. Ya, sewaktu-waktu dia butuh uang segera dapat dijual. Ya. Dia jaga-jaga aja, Pak. Daripada nganggur jadi kas, ya mendingan masukin beli sekuritas saja. Kan. Tapi sewaktu-waktu bisa butuh uang, dia bisa dijual dengan segera. Itu available for sale. Atau untuk trading, dia memang berniat jual beli saham di situ. Ya, dia mencari margin atau mencari selisih antara harga jual dan harga belinya. Berarti dia sudah masuk trading. Jadi akunnya masuk ke trading, gitu. Dan klasifikasi yang trading. Itu jadi di akunnya seperti itu ininya, esensinya. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke auditnya. Jadi kita harus tahu kriterianya dulu, ya. Bagaimana perusahaan membeli sekuritas. Ya. Sekuritasnya itu tadi saya bilang, apakah dia mau mengendalikan perusahaan atau dia untuk sekedar memanfaatkan dana yang ada, yang menganggur. Memanfaatkan dana menganggur pun mungkin bisa diklasifikasikan apakah dia beli sekuritas untuk held to maturity, dia akan beli sampai dengan jatuh tempo, atau dia hanya untuk mengalihkan dari kas kepada saham sewaktu-waktu butuh uang bisa segera dijual, available for sale, ya. Atau dia untuk trading, dia memang punya uang untuk jual beli saham, dia mencari margin di situ, dia mencari laba di jual beli saham di situ, berarti dia masuk ke trading. Itu harus paham di situ dulu. Ininya, esensi dari akunnya. Gimana? Ada pertanyaan? Masih bingung? Sudah cukup, Pak. Iya. Ya, kemudian lanjut slide berikutnya. Atau ada pertanyaan ya? Nah, kan itu kan, nah, ini berarti kita nanti harus
koreksi nih slide ini. Kita nggak ngomong masalah wesel bayar, tapi kita ngomong masalah audit sekuritas kan gitu. Berarti kita harus tujuan audit sekuritas apa? Ya. Kalau dari segi pengendalian intern, berarti kita harus lihat apakah proses pembeliannya ada SOP-nya sesuai dengan istilahnya ada pemisahan fungsinya tadi kan gitu. Sesuai dengan ada sistem internal control yang baik kan itu. Karena nggak semudah itu beli atau jual saham. Pasti harus ada persetujuan dari CEO-nya atau presiden direkturnya atau bagian khusus yang bisa memberikan masukan atau advice ini beli yang ini beli yang ini kan bisa juga seperti itu. Jadi ada nggak internal control atas pembelian atau penjualan sekuritasnya? Ya, di situ juga nanti akan ditentukan atau dibikin alternatif beli sekuritas yang mana, PT mana, saham katakanlah kalau saham mana, PT Telkom atau PT Antam atau PT apa kan gitu. Harus ada istilahnya evaluasinya atau analisisnya kira-kira yang baik yang mana. Gitu. Jadi ini nanti slide-nya mungkin harus sedikit dimodifikasi. Tidak lagi wesel bayar, tetapi sekuritas ya Mas ya. Iya, siap. Ya, slide berikutnya. Tujuan haji asersi ya, samalah nanti ya. Oke. Ini berarti harusnya. Ya ini kalau ini. Sebenarnya kalau kesananya sama sih sebenarnya. Tadi kan saya bilang tadi, kalau kita audit, ya, pertama kita lihat inherent risk-nya. Kedua, kita lihat control risk-nya, rendah atau tinggi, baru masuk ke substantifnya. Substantifnya adalah analytical procedure, test of detail, test of transaction, dan itu ya. Itu. Selanjutnya, Mas, setelah kontrol berarti substantif ya. Nah, ini ada pengendalian internasional, berarti masuk substantif. Yang mana nih, Pak? Yang substantif. Ini substantif ya. Kita uji ya, pembelian dan penjualannya, penyelesaian transaksinya, keuntungan atau kerugiannya, gimana pencatatannya benar enggak keuntungan ruginya, bunga dan pendapatan dividen. Kalau bunga obligasi berarti kita harus tahu bagaimana perhitungan bunga obligasinya, accrue-nya benar enggak kan gitu ya. Oke. Boleh lanjut. Nah, ini pemisahan fungsi dan kemungkinan fraud-nya. Jadi kita mengantisipasi jika fungsi ini tidak dipisahkan, kemungkinan akan terjadi salah sajis di mana, atau kemungkinan akan terjadi fraud atau kecurangan di mana. Itu. Oke, lanjut pemisahan fungsi, analytical analytical procedure ya, ini menghitung ulang, membandingkan rasio terus. Oke. Test of account berarti tes dari rincian saldo per 31 Desember. Existence kita harus periksa fisiknya. Kalau dia saham, bentuk fisik, mana sahamnya. Biasanya kalau fisik, dia disimpan di brankas. Tapi sekarang sudah nggak fisik lagi, sekarang sudah pakai digital. Berarti harus masuk ke custodian ya, yang menyimpan. Ada perusahaan yang menyimpan efek itu. Atau konfirmasi kepada pialang atau broker atau ya pialang lah, pialang sahamnya. Kita jual beli nggak bisa langsung kepada orang, kita harus lewat pialang. Ya. Mungkin kita perlu konfirmasi kepada pialang. Bener nggak perusahaan pernah beli ini, bener nggak perusahaan punya ini kan, atau konfirmasi kepada pihak counterpart. Oke. Lanjut lagi. Nah udah ya. Jadi yang perlu dikoreksi tadi mungkin kita harus pisahkan wesel buyer tadi ya, karena wesel buyer dan sekuritas adalah hal yang berbeda. Oke, Mas Satria, terima kasih. Yang lain ada pertanyaan atau ada kira-kira yang bisa didiskusikan di sini? Alhamdulillah cukup, Kak. Cukup ya. Alhamdulillah, nggak bingung ya. Jangan bingung lah ya. Ya, jangan bingung. Saya kira kalian kan sudah lulus akuntansi kan? Akuntansi lanjutan kan? Nah, lagi proses belum lagi proses. Iya. Ya, yang penting itu, yang penting kalian menguasai akuntansinya gitu. Lalu nanti masuk ke auditnya kan gitu. Kriteria akuntansinya seperti apa, standarnya seperti apa, itulah yang akan kita uji di dalam audit. Langkahnya gimana ya? Langkahnya seperti tadi, kita lihat inherent risk-nya dulu, kita lihat control risk-nya dulu, baru kita masuk ke substantifnya. Test of detail, test of account, test of transaction, analytical procedure, dan segala macamnya.
Sampai semua sudah dilakukan, berarti auditor sudah yakin bahwa angkanya wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Itulah proses audit. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, bisa. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak cukup, ada, Pak, dari saya. Ya, siap. Kalau cukup, ya saya kira sesi ini kita akhiri ya. Yang belum memasukkan tugas, tolong masukkan aja, ya nggak apa-apa. Terlambat nggak apa-apa. Tapi diusahakan yang ke depan jangan terlambat ya. Masukkan aja dulu, nanti seperti tadi kita ada kalau ada yang salah-salah bisa kita diskusikan di sesi kita ketemu seperti ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya sesi ini bisa lebih paham, bisa lebih mengetahui apa itu audit accounting ya. Oke, saya kira gitu aja. Kalian semuanya terima kasih atas perhatiannya, sudah bisa ikut kuliah malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kalian pahami dengan baik, dimengerti, dan bisa dimanfaatkan nanti ke depannya di pekerjaan kalian. Oke, gitu aja lah ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Malam, Pak. Selamat malam.